Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Tayyib ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali bertatap muka, bermuajahah di pagi hari ini dalam rangka thalabul ilmi. Kita bersama-sama belajar tentang mengagungkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu belajar tauhid yang kita ambil dari kitab Salasatul Usul, 3 landasan utama. Dan sebelumnya kita telah membahas tentang berbagai macam ibadah. Di antaranya adalah ar-raghbah, kemudian ar-rahbah, dan sekarang kita masuk wal khusyuk. Jadi penulis di sini membawakan contoh di antara bentuk ibadah adalah al-khusyuk. Ya, insyaallah kita akan jelaskan apa definisi dari al-khusyuk. Adapun definisi khusyuk, ya, di sini penulis mengatakan al-khusyu'u ad-dhullu wat-tatamunu li'azamatillahi ta'ala. Jadi khusyuk itu adalah tunduk dan merendahkan diri karena mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau karena keagungan Allah Azza wa Jalla. Jadi orang itu tunduk, salatnya kok khusyuk, ya, itu tunduk, merendahkan diri, tenang, ya, karena keagungan Allah Azza wa Jalla. Ya. Makanya ketika seseorang membaca Al-Quran dengan khusyuk, penuh dengan merendahkan diri, ketundukan, karena apa? Karena mengagungkan kebesaran Allah Tabaraka wa Ta'ala. Begitu pula juga ketika kita sholat, ya, maka kita dianjurkan untuk khusyuk, tenang, penuh dengan kerendahan diri, menghadirkan hati. Karena apa? Karena kebesaran Allah Azza wa Jalla, yaitu khusyuk. Bihaitsu yastaslimu liqada'ihi al-qawli wasyar'i, di mana dia menyerahkan, pasrah, istislam, ya, menyerahkan dan pasrah akan keputusan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kauni, ya, yang kauni dan syar'i. Kita sudah pelajari, ya, bahwa ada takdir yang sifatnya kauni, ada yang syar'i. Kalau yang syar'i itu terkait dengan apa yang Allah cintai. Adapun kauni, sesuatu yang Allah telah takdirkan, Allah cintai atau tidak Allah cintai. Ya, itu semuanya berdasarkan keputusan Allah Azza wa Jalla. Baik. Di sini kenapa khusyuk dikatakan ibadah? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama menggandengkan dengan kalimat raghbah, war-rahbah, wal khusyuk. Akan Allah mensifati orang-orang yang beriman, orang-orang yang saleh, mereka adalah orang-orang yang khusyuk dalam beribadah. Ya, jadi khusyuk ini merendahkan diri, kemudian tunduk, ya, akan keagungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini merupakan ibadah yang agung. Kemudian di sini penulis mengatakan as-sairu ilallahi subhanahu wa ta'ala, perjalanan, ya, menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. La budda ayyajtami'a ayyajma'a bainal khawfi war raja'i, harus terkumpul antara roja dan khauf. Ini, ya. Jadi termasuk rukun ibadah. Ketika seseorang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, harus dilandasi dengan dua rukun ini, yaitu khauf dan roja.
Dari sisi lain kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut akan azabnya, sehingga kita berusaha semaksimal mungkin, ya sebaik mungkin beribadah kepada Allah Tabaraka wa taala dan menjauhi hal-hal yang merusak ibadah kita. Kita takut. Ya, takut ibadahnya tidak diterima. Takut amalan-amalan kita yang kita kerjakan ternyata banyak kekurangan sehingga Allah tidak menerimanya. Kita berusaha untuk belajar dan belajar memperbaiki amalan kita. Kemudian dari sisi lain, warroja, kita juga mengharapkan. Ya, kita berharap dengan ibadah yang kita kerjakan ini, sebab ibadah yang kita kerjakan ini kita memohon pahala darinya. Ya, kita mengharap pahala dari Allah Azza wa Jalla dan mengharapkan surganya Allah Tabaraka wa taala. Ya, dengan ibadah inilah kita mengharap keridhaan Allah Azza wa Jalla. Allah berikan keberkahan, ridha untuk kita semuanya dalam beribadah. Maka di sini keliru ya kalau ada orang yang mengatakan sudahlah beribadah kepada Allah itu cukup kita hanya rasa takut saja. Kita nggak perlu mengharap surganya, mengharap pahala karena itu riya. Ini tidak benar. Perkataan ini tidak benar. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga, kemudian Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman. Allah yang menciptakan surga, Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman yang taat beribadah kepadanya dengan balasan surga. Allah sendiri yang menjanjikan. Jadi bukan berarti orang yang beribadah kepada Allah mengharap surganya kemudian dikatakan dia riya. Tentunya tidak benar. Ya, tidak benar. Bahkan motivasi dalam Al-Quran, dalam hadis Rasulullah SAW banyak sekali ya. Ya, bahwasanya ibadah itu Allah balas dengan surganya. Atau sebaliknya, sudahlah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala cukup dengan rasa takut saja. Dengan harapan saja. Jangan ada rasa takut, ini juga keliru. Ya, ini juga keliru. Ya, mengharap saja seperti orang-orang Murji'ah. Ya, harapannya sangat kuat. Kemudian tidak ada rasa takut di situ. Sehingga dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seenaknya saja. Tanpa memikirkan ibadah ini sudah benar ataukah betul, ya. Ibadah ini sudah sesuai dengan syariat Allah, sudah sesuai dengan apa yang Allah inginkan, sudah sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW contohkan ataukah tidak. Mereka nggak peduli karena mereka beranggapan cukuplah dengan harapan saja. Allah akan Maha Pengampun, Allah Maha memberikan balasan kepada hambanya, Allah Maha baik sehingga dia tidak tidak ada rasa takut dalam beribadah. Ini juga keliru. Maka harus terkumpul seseorang ketika beribadah kepada Allah Azza wa Jalla ar-raja wal khauf. Baik. La yughallibu janiban ala janibin. Tidak boleh mendominasi satunya dengan yang lainnya. Artinya begini. Jadi roja tidak boleh lebih kuat daripada khauf. Atau khauf lebih mendominasi daripada roja. Ya, tidak boleh mengalahkan satu segi di atas segi yang lainnya. Fayaqau fayahlak. Karena bisa jadi apa? Dia jatuh, tergelincir dan binasa. Nah, itu tadi saya katakan ya. Saya katakan tadi, kalau orang hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takut saja, dia munafik. Masa sih orang beribadah kepada Allah tidak mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla? Sebaliknya, orang yang beribadah kepada Allah hanya serasa rojak saja, berharap saja, dia khawatirkan, ya, dia merasa aman dari makar Allah Azza wa Jalla. Sehingga dia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla sesukanya. Tidak berpikir apakah ibadahnya diterima atau tidak. Baik, fala budda ay yakuna indahul khauf war raja'u kajanahi at-tayri. Maka harus bagi seseorang yang beribadah kepada Allah harus dilandasi dengan al-khauf dan roja sebagaimana dua sayap burung. Burung itu bisa terbang dengan dua sayap. Burung terbang ingin menuju suatu tempat, mencari mangsa atau mencari makanan. Ya, itu dibutuhkan dua sayap yang sempurna yang bisa terbang. Ya. Nah, kalau salah satu sayap tersebut ada yang cacat atau yang rusak, maka dia tidak bisa terbang untuk menuju ke tempat tujuan, yaitu terbang ke tempat tujuan mencari mangsa atau mencari makanan. Begitu pula seorang hamba ketika beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, maka harus dilandasi dengan dua rukun ibadah, rasa khauf dan roja. Ya, inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah.
Nah, sekarang kita masuk definisi al-khasyah. Baik ikhwan ya, masuk definisi khasyah. Kemudian beliau rahimallahu ta'ala membawakan sebuah dalil seperti biasa, karena agama Islam adalah agama dalil. Dilarang seseorang berbicara, memberikan pernyataan tanpa adanya dalil. Ya, kita bacakan syarah dari Syekh Dr. Haitham. Wa dalilul khasyati qauluhu ta'ala, dan dalil yang menunjukkan bahwasannya khasyah atau khusyuk adalah ibadah. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Fala takhshawhum wakhshawni." Maka janganlah kalian takut kepada mereka, akan tetapi wakhshawni, takutlah kepadaku. Nanti insya Allah kita akan jelaskan perbedaan antara khasyah atau khusyuk dengan khauf. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala melarang ya hambanya takut kepada manusia. Ya, takut kepada manusia. Fala tahsyawhum. Menunjukkan ini apa? Ada sebuah larangan. Takut kepada manusia. Fala tahsyawhum. Larangan bahwasanya takut ini dipalingkan kepada makhluk selain Allah. Dalil menunjukkan bahwasanya khasyah ini adalah ibadah. Pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala melarang khusyuk atau khasyah ini dipalingkan kepada selainnya dengan dalil fala takhshawhum. Yang kedua, yang menunjukkan bahwasanya khasyah ini adalah ibadah, wa amarallahu biha. Allah perintahkan hambanya untuk khusyuk, khasyah hanya kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu wakhshawni, takutlah kepadaku. Jadi saya ulangi lagi, al-khasyah atau khusyuk ini menunjukkan ibadah ya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fala takhshawhum wakhshawni. Di sini ada dua keadaan, ada dua perkara. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan hambanya untuk khusyuk, takut hanya kepada Allah. Wakhshawni, takutlah kepadaku. Yang kedua, yang menunjukkan ibadah, bahwasannya Allah melarang khasyah ini diberikan kepada makhluk, diberikan kepada selain Allah, yaitu fala takhshawhum. Baik, ini jelas ya ikhwan, bahwa dalil ini menunjukkan kalau khasyah atau khusyuk ini adalah ibadah atau bagian dari ibadah. Kalau ibadah berarti apa? Faman sarafaha li ghairillah fahuwa musyrik. Barang siapa yang memalingkan ibadah tersebut kepada selain Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan. Baik. Nah, sekarang kita masuk definisi khasyah atau khusyuk. Di sini penulis mengatakan al-khasyatu hiyal khawful mabniyu 'alal ilmi bi'azamati man yakhshahu wa kamali sultanihi. Ya. Jadi di sini kita akan melihat perbedaan antara khasyah ya dengan khauf. Khasyah adalah rasa takut, ya, rasa takut al-mabniyu yang dibangun, alal ilmi dibangun di atas ilmu, bi'adhamati di atas ilmu
akan keagungan orang yang ditakuti, zat yang ditakuti, dan kesempurnaan kekuasaannya. Ya, kesempurnaan kekuasaan dan kebesarannya. Berarti khasyah ini teman-teman perhatikan, rasa takut yang didasari, dilandasi di atas ilmu orang atau zat yang ditakuti. Berarti orang yang nggak punya ilmu tidak akan muncul rasa khasyah. Berarti khasyah ini harus dia berilmu, ilmu ma'rifah kepada zat yang dia takuti, dan kesempurnaan akan kekuasaan dan keagungannya. Itu makna khasyah. Baik. Kalau kemarin kan khauf itu rasa takut ya terhadap bahaya atau keburukan yang akan mengenainya. Ya, jadi belum tentu dia terkena keburukan tersebut. Itu kalau khauf. Ingat ya, saya ulangi lagi, kalau khauf dulu kita pernah membahas. Jadi rasa takut terhadap keburukan yang akan mengenainya, dan belum tentu keburukan tersebut mengenai dirinya. Jadi masih ada praduga, ya, praduga atau dugaan-dugaan saja. Ya, nah, ini namanya khauf kalau yang seperti itu. Jadi nggak ada unsur ilmu, mengilmui kepada zat yang ditakuti, nggak ada. Beda kan ya? Beda. Kalau khauf, kalau khasyah ini khaufnya lebih ke makrifat, mengetahui, mengilmui zat yang ditakuti, akan keagungan orang yang ditakuti. Baik. Itu definisi khauf. Nah, sekarang kita akan baca lagi nih definisi yang lain ya, supaya semakin jelas. Dalam definisi yang lain, berkata Syekh Allamah Asy-Syinkiti, al-khasyatu syiddatul khauf. Khasyah ini adalah rasa takut yang sangat kuat. Ya, rasa takut yang sangat kuat. Berkata Raghib Al-Asfahani, khauf al-khasyatu khaufun yashubuhu ta'limun wa aksaru ma yakunu dhalika an ilmin bima yukhsha minhu walidhalika khassal ulama'u biha. Kata Raghib Al-Asfahani, ahli bahasa ini, khasyah itu rasa takut yang disertai, yang dilandasi dengan pengagungan, takdim. Ya, rasa takut yang dilandasi dengan pengagungan, dan kebanyakan ya khasyah ini ya dibangun di atas ilmu kepada zat yang ditakuti. Maka penggunaan khasyah ini dalam bahasa Arab itu khusus untuk para ulama. Seperti Allah berfirman apa? Innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Dan hanyalah ya yang takut kepada Allah Azza wa Jal dari kalangan para ulama. Artinya ikhwah, di sini Allah Subhanahu wa taala yang menggunakan kalimat khasyah, yakhsha, khusus bagi orang-orang yang sudah ma'rifatullah, yang mengenal betul-betul keagungan Allah, kesempurnaan akan ciptaannya, kesempurnaan akan kekuasaannya dan kebesarannya. Ya, itu mereka khasyah kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemudian saya bacakan lagi nih. Qala Az-Zuhaili al-khawfu ma'a ta'dhimil makhufi halal amni. Khasyah itu, kata Zuhaili, rasa takut disertai dengan mengagungkan ya zat yang ditakuti,
dalam keadaan aman. Aman ya, dalam keadaan aman. Jadi bukan karena ada keburukan, ada musibah, enggak. Dalam keadaan aman. Dia terjaga rasa takutnya karena keagungan dia, ma'rifatullah, karena adanya ma'rifatullah dalam hatinya. Nah, itu ya, itu diantara definisi khasyah. Baik. Dari sini jelas ya antara khasyah dengan khauf perbedaannya. Dari sini dan dalam doa Rasul sallallahu alaihi wasallam ya bahwa beliau sering berdoa dengan doa Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Perhatikan ikhwah. Ya Rabb, saya berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ingat ya, kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Karena ilmu itu sangat banyak sekali. Mau ilmu dunia, mau ilmu akhirat juga banyak sekali. Dan kita berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat, yang menghabiskan umur kita, kemudian kita merugi nanti di akhirat. Ternyata apa yang kita pelajari, yang kita ilmui, yang kita ketekuni, selama ini nggak ada manfaatnya. Ya. Dan ilmu ketika tidak mendatangkan rasa takut kita kepada Allah, maka ilmu tersebut ilmu tidak bermanfaat. Sebagian ulama mengatakan seperti Imam Ahmad bin Hanbal, laisal ilmu bikasratir riwayah. Ilmu itu tidak hanya sekedar banyaknya riwayat, hanya mengumpulkan riwayat, maklumat saja. Wa innamal ilmu al khasyah. Namun ilmu itu adalah khasyah yang bisa menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian doa Nabi yang kedua, wa min Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la takhsha. Dari hati yang tidak ada khasyah, tidak khusyuk, tidak takut kepadamu. Ini dampak dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ingat ya, dampak dari ilmu yang tidak bermanfaat akan berujung apa tadi? Nggak ada khasyah, rasa takut dalam hati seorang hamba. Wa min qalbin la takhsha, wa min nafsin la tashba. Dan saya berlindung kepadamu dari jiwa yang tidak pernah puas. Ini juga dampak buruk dari ilmu yang tidak bermanfaat. Efeknya menjadikan hati kita tidak ada khasyah, tidak ada kekhusyuan, rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian berdampak kepada jiwa yang tidak pernah puas, selalu merongrong, merasa kurang. Kemudian kata Nabi kita alaihi salatu wassalam, wa min da'watin la yustajabulah, dari doa yang tidak dikabulkan. Ini juga dampak ya buruk daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Yang pertama, menjadikan hati tidak khasyah, tidak ada rasa takut. Dampak ilmu yang tidak bermanfaat yaitu menjadikan jiwa kita tidak pernah puas. Yang terakhir, yang lebih parah lagi, doa yang tidak terkabul. Dan ini Nabi kita alaihi salatu wassalam berlindung dari keburukan ini. Ya, maka adanya seorang hamba harus dibekali khasyah dalam hatinya. Dan ini tidak bisa diraih melainkan dengan ilmu yang bermanfaat. Mempelajari tauhid yang benar, akidah yang benar, asma wa sifat dengan benar, sehingga dia mengetahui bagaimana keagungan, ya keagungan zat yang maha, zat yang pencipta, mengetahui keagungan penciptanya, dan mengenal nama-nama Allah yang maha indah dan nama-nama Allah yang maha nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Gitu ya, kawan. Ya.
Dari sini kita nggak usah kaget. Kalau ada sebagian orang, Masya Allah, padahal dia sudah banyak Allah berikan nikmat kepadanya, dari nikmat duniawi contohnya. Namun kalau tidak ada khasyah dalam hatinya, maka dia akan merasa kurang dan kurang terus. Timbul pertanyaan terhadap diri kita semuanya. Kenapa itu para pejabat, ya, mereka itu korupsi? Padahal mereka orang-orang yang banyak uangnya, orang-orang yang banyak duitnya. Bisa dibilang hidup mereka sudah nyaman, kendaraan mereka, rumah mereka sudah lebih daripada cukup. Namun kok kenapa mereka masih melakukan sebuah kedzaliman, yaitu berbuat korupsi? Maka jawabannya, karena dalam hatinya tidak ada khasyah, rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga dia berbuat sesukanya, berbuat semena-mena. Itu dampak dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ingat ikhwan, ketika ilmu sudah tidak bermanfaat, ya, maka berdampak dengan 3 hal tadi. Hilang rasa khasyah dalam hatinya, kemudian jiwa yang tidak pernah puas, kemudian yang ketiga adalah yang lebih parah lagi, doanya tidak terkabul. Ya, kami akan berikan sebuah contoh dari kalangan para ulama yang mereka senantiasa, ya, punya sifat khasyah kepada Allah Azza wa Jalla. Yaitu sebagai contoh, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi kita alaihi salatu wassalam, yang termasuk al-mubasysyiruna bil jannah, yang diberikan kabar gembira, termasuk min ahli jannah, penghuni surga. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, ketika dihidangkan makanan untuk buka, kemudian karena beliau tadi di siang harinya berpuasa, beliau menangis, ya, ketika beliau membaca sebuah ayat, inna ladaina ankalan wa jahima wa ta'aman la wassatin wa adaban alima. Tadi kita bacakan sebuah ayat bahwa sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, bagaimana khasyahnya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, makrifatullahnya kepada Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang, Sang Khalik Allah Tabaraka wa ta'ala. Ketika membaca sebuah ayat, inna ladaina ankalan wa jahima, sesungguhnya di sisi kami ada belenggu-belenggu dan neraka yang menyala-nyala, wa ta'aman dza wassatin wa 'adaban alima, dan makanan yang menyangkut di kerongkongan dan adab yang sangat pedih. Ketika membaca ayat ini, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu setelah dihidangkan makan malam, beliau sampai tidak jadi makan. Beliau menangis tersendu-sendu, bagaimana menghayati ayat ini. Beliau seolah-olah membayangkan bagaimana keadaan nanti di hari kiamat, bagaimana keadaan penghuni neraka, di mana makanan mereka justru menyumbat di kerongkongan dan dinyalakan kepadanya adab yang sangat pedih. Itulah kondisi orang-orang yang soleh, yang sudah ma'rifatullah, yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, yang takut akan keagungan dan azabnya. Kemudian contoh yang lain, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dikisahkan bahwasannya ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu membaca sebuah ayat, idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung,
Abu Hurairah radhiyallahu an ketika membaca ayat ini, beliau juga sangat menghayati sampai beliau mengucurkan air mata dan menangis. Beliau membayangkan bagaimana keadaan nanti manusia di hari kiamat. Maka beliau mengatakan, barang siapa yang ingin melihat kejadian hari kiamat, bacalah surat Al-Insyiqaq, Al-Infitar, surat At-Takwir. Allah kisahkan, Allah gambarkan bagaimana keadaan nanti di hari kiamat. Ya, di hari kiamat. Itulah ya ikhwan. Maka setiap muslim jika ingin mendapatkan sikap atau rasa khasyah ini, syaratnya harus berilmu. Bagaimana dia akan mentadabburi, menghayati firman-firman Allah Subhanahu wa taala sehingga memunculkan rasa khasyah dalam hatinya kalau tanpa ilmu. Minimal dia harus bisa bahasa Arab. Ketika baca Quran, dia paham bahasa Arab, apa makna yang terkandung dalam ayat tersebut, sehingga dia bisa mentadabburi, menghayati dari setiap ayat yang dia baca, sehingga timbul rasa takut dia kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi khasyah inilah yang akan melahirkan nanti keimanan, kemudian ketaatan, ketakwaan, dan senantiasa rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan akhlak yang paling tinggi, tingkatan yang paling tinggi ya seorang hamba, yaitu khasyah bersama Allah Tabaraka wa taala. Tingkatan ibadah yang paling tinggi itu khasyah seseorang kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, karena Allah khususkan akhlak ini atau sifat ini hanya kepada orang-orang yang mengerti tentang ilmu Allah dari kalangan para ulama. Ya, dari kalangan para ulama. Dalam sebuah ayat juga Allah berfirman, "Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz." Jadi inilah surga yang dijanjikan untuk orang-orang yang awam, yang senantiasa bertaubat kepada Allah. Ya, lihat, man khasyiyar rahman, barang siapa yang khasyiyar rahman, yang ada khasyah, takut kepada Allah Azza wa Jalla, bil ghaibi, tentang perkara ghaib nanti di hari kiamat, wajaa biqalbin munib, dan dia datang dengan hati yang senantiasa takut, dengan hati yang senantiasa tunduk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, ini Allah gambarkan bagaimana ciri-ciri nanti calon penghuni surga yang dia punya khasyah, rasa takut dia kepada Allah dengan perkara-perkara gaib, sekalipun dia nggak melihat tentang kejadian-kejadian tersebut, tapi dia sudah mengimani ya perkara-perkara ghaibiyah ya di hari kiamat nanti. Itu dia ikhwah yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita rasa khasyah, rasa takut kita kepada Allah. Ingat ikhwan, kalau hati ini sudah tertanam rasa khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Ya, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala palingkan dari perbuatan dosa maupun maksiat. Nasihat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, utlub qalbaka ala salasati mawatin. Carilah hatimu dalam 3 tempat. Dalam 3 tempat. Yang pertama, inda qiraatil Quran. Ketika membaca Al-Quran, coba, apakah dalam membaca Al-Quran hati kita ada rasa takut kepada Allah, ada khasyah, mentadabburi, berinteraksi dengan Al-Quran? Apakah hanya sekedar dibaca saja? Yang kedua, inda majalisil ilm, ketika di majelis ilmu, ketika disampaikan nasihat-nasihat, apakah hati kita tersentuh? Yang ketiga adalah indal khalwah, ketika kita sendirian, ya sendirian, kita ketika sendirian, apakah ada rasa khasyah dalam hati kita?
atau justru kita melanggar, menerjang larangan Allah Azza wa Jalla. Ya, semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa memudahkan urusan kita dan senantiasa mengerunikan kepada kita rasa takut hanya kepadanya. Mungkin semoga bermanfaat yang sedikit ini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.